Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat dan beriman, selamat berjumpa kembali dengan saya dan tetap bersama di channel kesayangan kita, di channel Dr. Arif Tolim. Lagi dan lagi kami berdua hadir untuk berbagi informasi hukum. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan informasi yang masih terkait dengan kasus Guru Supriyani. Pada video sebelumnya kita sudah memberikan paparan singkat tentang tuntutan JPU terhadap guru honorer itu Guru Supriyani, yang dimana JPU pada waktu yang lalu memberikan tuntutan bebas kepada saudari Supriyani. Nah, tentu sahabat-sahabat dan budiman semua penasaran bagaimana kelanjutan selanjutnya, ya? Bagaimana episode selanjutnya dari kasus Supriyani ini. Sahabat dan budiman, dari berita terpercaya yaitu dari tribunnews.com, kita memperoleh informasi bahwa sidang berikutnya itu akan berlangsung pada tanggal 25 November 2024 pada hari Senin, ya. Jadi akan masuk pada agenda pembacaan putusan atau vonis hakim. Sahabat-sahabat dan budiman, kita tunggu bersama-sama tanggal 25 November 2024 nanti. Apakah putusan, apakah penuntutan dari jaksa penuntut diterima oleh hakim atau tidak? Dan kata lain, apakah Guru Supriyani itu dibebaskan dari, ya, segala tuntutan atau diputus bebas oleh hakim? Nanti akan kita ketahui pada tanggal 25 November 2024 nanti pada hari Senin, ya. Namun hari ini sahabat budiman, saya tidak hanya akan memberikan informasi tentang perkembangan terkini tahap persidangan saudara Supriyani ini, namun hari ini izinkanlah saya untuk sedikit memberikan ulasan singkat apakah saudari Supriyani ini akan betul-betul bebas nanti pada tanggal 25 November 2024 atau tidak. Nah, mari kita ulas sama-sama, ya. Sahabat dan budiman, kasus Supriyani yang melibatkan seorang guru didakwa atas dugaan kekerasan terhadap siswa ini menimbulkan perhatian besar di masyarakat, utamanya di masyarakat Sulawesi Tenggara. Jika jaksa menuntut bebas, hal ini mengindikasikan bahwa jaksa tidak menemukan bukti yang kuat yang meyakinkan untuk membuktikan dakwaan tersebut. Namun, yang akhir tentu ada di tangan hakim, ya. Mari kita analisa bersama-sama, ya. Yang pertama, kedudukan jaksa dalam tuntutan bebas dalam waktu itu, ya. Jaksa adalah pihak yang bertugas mewakili negara dalam proses pidana, dan tugas utamanya adalah membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang ada di lapangan tentunya, ya. Jika jaksa menuntut bebas, ini biasanya berarti ada dua arti, ada dua hal yang membuat jaksa melakukan tuntutan bebas. Yang pertama, tidak cukup bukti. Jaksa mungkin menilai bukti yang diajukan selama proses persidangan itu tidak
kuat untuk membuktikan unsur-unsur pidana sesuai pasal yang didakwakan. Yang kedua, unsur pidana tidak terpenuhi. Artinya tindakan yang didakwakan itu mungkin tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh pasal hukum pidana yang terkait seperti yang didakwakan kepadanya. Sangat mengganggu. Oke, kita lanjut ya. Hanya saja ini iklan berjalan. Jadi sahabat budiman, lagi hujan ya. Tuntutan bebas dari jaksa memiliki pengaruh besar dalam persidangan, tetapi hakim tentunya tidak terpikat untuk mengikuti tuntutan jaksa. Nah, di sini kita melihat bagaimana peran hakim. Tentu hakim tidak punya kewajiban untuk mengikuti tuntutan jaksa karena hakim itu independen, dia mandiri, tidak boleh dicampuri. Dalam peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia itu merupakan pihak yang independen, artinya mandiri, tidak terikat, dan memiliki otoritas penuh untuk memutuskan kasus berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Ya, juga berdasarkan alat bukti dan keyakinan pribadinya hakim. Itu ada keyakinan ya. Ini diatur dalam pasal 183 KUHP. Nanti sahabat budiman minta tolong sama-sama buka pasalnya ya. Pasal 183 KUHP. Ada beberapa kemungkinan putusan yang dapat diberikan terkait dengan tuntutan bebas yang dilakukan oleh jaksa terhadap saudari ini. Yang pertama, dibebaskan jika hakim juga tidak menemukan bukti kuat atau unsur pidana yang terpenuhi, tentu hakim akan terdakwa. Kemudian yang kedua, lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya jika perbuatan didakwa itu terbukti dilakukan tetapi tidak memenuhi unsur pidana, bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan yang sah, maka tentu akan putusannya berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum. Yang kedua, dinyatakan tidak bersalah atau yang ketiga salah, tentu saja ya. Jika hakim menemukan bukti atau keyakinan cukup meskipun dasar untuk bebas, ya maka terdakwa saudari Supriyani ini bisa saja dinyatakan bersalah. Kalau dinyatakan bersalah itu dihukum ya. Kalau dihukum ya, kalau dihukum bersalah ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pertimbangan hukum hakim ya. Ini hanya istilahnya memprediksi saja ya. Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Ini kira-kira ya. Unsur subjektif. Apakah ada niat atau kesengajaan dalam tindakan Supriyani? Ya. Kalau ada niat atau kesengajaan itu akan dihukum. Kemudian dia akan mempertimbangkan unsur objektif. Apakah tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku? Ya, kalau melanggar hukum yang berlaku tentu akan diberikan hukuman. Kemudian alasan pembenar atau pemaaf. Nah, ini penting. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pembinaan atau pendidikan yang dapat dibenarkan secara hukum? Kalau itu dilakukan dalam konteks pembinaan atau pendidikan ya, yang dapat dibenarkan oleh hukum, tentu ini merupakan alasan pembenar. Kemudian alat bukti. Sesuai pasal 184 KUHP, bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, lantas bagaimana peluang Supriyani untuk dibebaskan? Berdasarkan tuntutan bebas dari jaksa, peluang Supriyani untuk dibebaskan cukuplah besar. Tetapi belum pasti ya. Ada faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hakim antara lain. 1. Dukungan bukti di persidangan. Jika bukti lebih menguatkan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum,
atau terjadi dalam konteks penghinaan. Tentu ini peluang besar bagi Cipriani untuk dibebaskan. Kemudian yang kedua yang selalu ini saya dalam video sebelumnya kita selalu bilang no viral no justice. Ini. Apa yang kedua peluang untuk bebaskannya Cipriani adalah tekanan publik. Tekanan publik, saudara-saudara. Meski hakim seharusnya independen, ya, perhatian publik dapat mempengaruhi jalannya persidangan itu secara psikologi, ya, itu bisa mempengaruhi hakim. Terutama jika kasus dianggap memiliki isu yang lebih besar, misalnya kewenangan guru dalam mendidik. Ini menjadi juga, ya, peluang untuk bebasnya Cipriani. Kemudian prosedur hukum, hakim dapat merujuk pada kasus serupa yang pernah diputuskan sebelumnya. Jadi kalau ada kasus serupa yang pernah diputuskan sebelumnya, tentu ini bisa menjadi peluang besar bagi Cipriani untuk dibebaskan. Apa kesimpulan dari semua ini? Kemungkinan ini baru kemungkinan saja, ya. Kemungkinan Cipriani dibebaskan cukup tinggi jika hakim mendapat, ya, jika hakim berpendapat bahwa jasa itu tidak dapat menemukan bukti yang cukup kuat, atau jika hakim berpendapat bahwa unsur pidana tidak terpenuhi. Namun lagi-lagi ini tergantung pada keyakinan hakim, ya, tentu berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada. Jika ada keraguan, tak perlu diingat, jika ada keraguan yang mendasar terkait kesalahan terdakwa, maka hakim wajib memutuskan bebas. Jadi jika hakim dalam mengadili itu menemukan keraguan, ya, keraguan tentang kesalahan terdakwa, maka hakim itu wajib hukumnya untuk memutus bebas, ya. Ini berdasarkan prinsip in dubio pro reo. In dubio pro reo, yang artinya kurang lebih bermakna bahwa jika hakim ragu, ya, maka hakim harus berpihak pada terdakwa. Dan jika hakim ragu, ya, dalam bukti-bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, maka hakim wajib hukumnya untuk membebaskan si terdakwa. Tapi kita tidak tahu, ya, walau alam. Ini baru prediksi sementara. Yang menentukan nanti adalah putusan hakim nanti di tanggal 25 November 2024 ini. Ini semoga tidak tertunda lagi, ya. Penasaran juga saya, ya. Bagaimana Anda? Apakah Anda penasaran? Yuk, mari kita ikuti terus episode ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Salam keadilan.